Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondorowo, Bapak Muhyadi SPD. Yang kami hormati Bapak Suryono SPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondorowo. Yang saya hormati Ibu Rohmawati selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Gondorowo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 1 Gondorowo. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Gondorowo oleh Ibu Lili Widianti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaatnya di akhir yaumul qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, baiklah akan kami bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kebumen dan Mars Guru Penggerak. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, materi diseminasi. Kelima, diskusi. Dan terakhir, penutup. Baiklah, kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Kebumen dan Mars Guru Penggerak. Yang terhormat Bapak Ibu dimohon untuk berdiri atau ke belakang Bapak biar longgar. Beda belakang. Kelas. Bulan mana kesan? Tidak sampel tandingnya Bu Winda. Kita bergerakkan bergerak namanya ini.
Ada mengarep mbak kesamplok. Nah, iso. Emang gue kurang dulu dong. Makin muda mana? Coba pilih, Belatri.
lipstick. Lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 1 Ponorogo, Bapak Mulyadi, yang kebetulan hari ini atau jam ini sedang ada kegiatan di luar, sehingga untuk sambutan ini diberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ruangan ini, ya, dan tentunya adalah kita sudah memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, saling berbagi, menimba ilmu baru mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Bu Lili. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang senantiasa teguh dalam memegang menjalani ajarannya, dan mudah-mudahan dalam senantiasa bersalawat insya Allah pada yaumul akhir kita harapkan syafaat dari beliau. Amin. Terima kasih juga kami ucapkan pada Ibu Lili Dianti yang pada kesempatan kali ini akan membagikan ilmunya kepada kita semua. Ya. Kita beruntung sekali di sini sudah ada yang mengikuti guru penggerak yang selama ini mungkin kepala sekolah yang lampau mengamanatkan pada kita untuk ikut, tapi ternyata bagi kami yang sudah tua-tua seperti saya, Bu Ida, sudah kedaluarsa mau ikut, bagi yang mudah-mudahan kemarin belum cukup syaratnya karena masa kerjanya kurang, alhamdulillah ini sudah ada, dan mudah-mudahan nanti yang mudah-mudahan ini sudah nambah masa kerjanya, insya Allah akan menyusul
Purrahmah ini sudah menyusul, tinggal menunggu panggilannya. Yang selanjutnya nanti Ibu Indah, Ibu Marta, Bu Nisa dan lain-lainnya untuk mengikutinya. Ya, karena sekarang gurunya harus bergerak. Kalau tidak mau bergerak, akan digerakkan. Itu tadi betul-betul saja guru penggerak tadi yang bisa bergerak, tergerak dan menggerakkan. Mudah-mudahan kalau kita yang belum ikut guru penggerak ini mau untuk digerakkan. Ya, jangan terus aku nggak ikut, silahkan bergerak sendiri, nggak bisa. Kita harus membangun kolaboratif tadi ya. Seperti Mas yang ada di radio tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Lili ini akan membangkitkan semangat kita dalam tadi berbagi untuk ibu bertinggi tadi melalui dunia pendidikan ini. Marilah kita ikuti acara ini dengan sebaik-baiknya ya. Jadi jangan sekedar cuma foto-foto, tapi ada ilmu yang kita dapatkan di sini. Dan kepada Ibu Lili saya berikan nanti kesempatan selanjutnya untuk memberikan ilmu yang mungkin baru bagi kami karena kami tidak ikuti guru penggerak. Nah, ini mungkin bisa nanti disampaikan. Dan selain ini adalah memenuhi tugas yang harus dilakukan Ibu Lili, ini juga menjadi amal bagi Ibu Lili kalau sudah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Demikian sambutan yang saya berikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung dengan lancar. Dan marilah kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekretaris 1 Purnomo, beliau Bapak Mulyadi SPD, Bapak Suryono, beliau Wakil Kepala Sekolah Sekretaris 1 Purnomo, Ibu Rohmawati SE selaku Wakil Kepala Sekolah Sekretaris 1 Purnomo, staf dan karyawan Sekretaris 1 Purnomo, serta Bapak Ibu guru semua. Perkenankan pada siang hari ini saya coba mendiseminasikan tentang paradigma budaya positif sebagai salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Perkenalkan, ini adalah tim saya di CGP kelas 266 angkatan 11. Ada fasilitator Ibu Dati dari SMA Sukoharjo, kemudian pengajar praktik Ibu Tri Lestari Asmarawati MPD dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kerenango instansinya, kemudian saya sendiri sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Pada kesempatan kali ini yaitu saya akan menyampaikan tentang konsep inti budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah sering melihat dan mungkin sering melaksanakan, tapi kemarin pada saat kegiatan di Loka 2 adalah sekarang sudah sampai modul 2.1 dan yang ada itu adalah yang pertama disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu ada di modul 1.4. Itu materi yang kemarin saya pelajari kurang lebih 1 minggu. Kemudian yang pertama, kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap individu pasti punya tujuan, punya keinginan yang ingin dicapai. Kemudian nilai kebajikan universal kita berkaitan dengan siswa. Saat ini dibicarakan dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next, nilai kebajikan universal itu tabel dari sananya ada peduli. Di dalam peduli kita
terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasihan, bertujuan, dan rasa gotong royong. Berarti kalau peduli, kita peduli dengan sesama, peduli dengan lingkungan. Kemudian siswa juga kita ajarkan. Kemudian indikator rajin, ada keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dermawan, harga diri, rendah hati. Kemudian integritas, kebahagiaan, keadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati. Rasa hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Kemudian yang kedua adalah teori kontrol, di mana semua perilaku manusia memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Mungkin Bapak Ibu melaksanakan perilaku, ada yang disukai, yang tidak, itu pasti punya tujuan. Siswa kita juga sama. Misalkan ada siswa yang perilakunya kurang senang, dia juga ini punya alasan tersendiri. Misalkan belum saatnya istirahat, dia ke kantin, karena punya rasa lapar, dia punya alasan tersendiri. Makanya kita sebagai pembimbing di sini, pendidik harus bisa mengarahkan. Kemudian dari kontrol, maka Bapak Ibu bisa dibersani dan nanti bisa dibuka pulpen sama kertasnya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah tarik kertas kecil, tuliskan juga atas sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan tunjuk benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Mungkin Bapak Ibu bisa ada yang dipraktekkan, nggak apa kertas itu disobek, silakan sobek separuh. Teman Anda B akan mencoba dengan surat mendengar dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menolak. Apa saja yang dapat membuka kepala tangan Anda. Silakan yang terjadi apa Bapak Ibu? Kira-kira pasti dua anak itu akan berebutan nih Bapak Ibu. Bagaimana caranya biar bisa membuka kepalan tangannya? Ya. Perubahan paradigma respon PS teori kontrol, stimulus respon, kebutuhan kita. Kemudian teori kontrolnya kita berbeda. Stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrolnya kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik hal baik maupun buruk. Stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Berarti Bapak Ibu bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain yang mengontrol kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat tujuan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau ada stimulus pasti ada respon, ada sebab ada akibat. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Miskonsepsi mana kontrol, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua pengetahuan positif efektif akan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Yang pertama, miskonsepsi makna kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori
kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukainya. Yang kedua, miskonsepsi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat. Penguatan positif akan atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka membangun dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk membuat murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Kemudian kita masuk ke teori motivasi. Teori motivasi dilakukan untuk yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Misalkan anak tersebut tidak mengerjakan PR, pasti dia berpikir tidak nyaman. Ada sanksi tidak dari bapak ibu guru. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika melakukan? Jika saya sudah piket harian di kelas, melaksanakan piket, apa yang ada anak-anak dapatkan? Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri. Akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Sekarang dia belajar sungguh-sungguh, kemudian bisa berperilaku sopan dengan bapak ibu guru, dengan teman-temannya. Dia bisa meraih cita-cita yang diinginkan dan prestasi yang ingin di kelasnya menjadi juara 1. Pertanyaan refleksi. Yang pertama, semoga Bapak Ibu bisa dilihat dan saya beri coret-coret di kertas. Refleksi untuk kita semua. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Semoga Bapak Ibu dituliskan dengan judul pertanyaan refleksi. Yang pertama, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda untuk dapat tepat waktu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda untuk mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Atau menghargai nilai diri sendiri? Itu sudah ada pilihannya, moga Bapak Ibu tinggal memilih saja. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Bapak Ibu semua? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau tiga-tiganya? Sampai Bapak Ibu. Ampun, guys. Ya, next. Yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang menguji Anda, apakah
mengajar murid-murid Anda. Itu yang kedua. Yang ketiga, menurut Anda dari 3 jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Next. Yang keempat, strategi apa yang selama ini Anda terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Anda ketika masuk di kelas pada saat pembelajaran? Direfleksikan sesingkatnya saja, nggak harus full. Kemudian yang kelima, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid-murid Anda di kelas dan di sekolah Anda, misalnya dari kebersihan, tanggung jawab, jujur. Ada 5 refleksi dari Bapak Ibu Guru. Yang kelima, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan dalam diri Bapak Ibu Guru ketika mengajar di kelas. Ya. Masuk ke teori hukuman. Ada sebuah cerita, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar pembuku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva dari buku dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Maka Bapak Ibu dipun tulis jawabannya sesingkat saja. Judulnya teori hukuman. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva tadi? Bisa setuju, bisa tidak. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Next. Itu ada teori hukuman, ada 3 teori hukuman. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Untuk hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima tanpa melalui kesepakatan, bisa berupa fisik dan psikis. Itu untuk hukuman. Kemudian untuk konsekuensinya sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru senantiasa memonitor murid. Kemudian yang ketiga, teori hukuman restitusi, yaitu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam menyelesaikan masalah. Anak diajak untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana orang lain memperlakukan itu menurut Hellstrom-Boysen tahun 1996. Teori hukuman ada identitas gagal, kemudian identitas sukses. Identitas gagal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian identitas sukses itu untuk mewujudkan sikap disiplin siswa, ada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi, misalnya sudah disepakati, tidak piket hari Senin, berarti anak itu konsekuensinya kesepakatan kelasnya apa? Kalau tidak piket, di kelasnya suruh ngapain? Kemudian restitusi merupakan pilihan dengan tahapan-tahapan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Pasti anak teringat
Mungkin Bapak Ibu semua juga teringat pada zaman Bapak Ibu SD, kemudian SMP, mungkin ada hal yang pernah tidak membuat nyaman pada Bapak Ibu. Mohon silakan dituliskan hal yang diingat, yang sampai sekarang teringat, yang pernah dihukum, jenis hukuman apa yang Bapak Ibu terima ketika di SD. Mungkin diberi kata-kata atau diberi sesuatu sama Bapak Ibu guru yang masih diingat sampai sekarang, dan mungkin itu tidak akan terjadi karena Bapak Ibu guru sampaikan ke anak-anak juga. Kalau konsekuensinya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Harus ada tahapan. Identitas gagal, korban mendapatkan keadilan. Identitas sukses, korban bisa diabaikan, restitusinya korban mendapat ganti. Identitas gagal, hukumannya murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensinya murid anak dibuat tidak nyaman. Dalam tahapan restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masih dalam teori hukuman, itu perilaku pasif agresif. Dalam hal disiplin, penguatan hanya berjalan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika ada masalah, nanti anak dipanggil, kemudian diberi tahapan-tahapan, ada kemudian berlaku hanya pada sebuah instruksi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, serta restitusinya fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah apa, kamu harus apa, itu di hukuman. Kemudian kalau di disiplinnya, konsekuensinya, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Dalam tahapan restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi anak diajak diskusi, maunya seperti apa. Masih teori hukuman. Kalau negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Mungkin ini sering kita sampaikan pada anak. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Berarti dari hanya satu arah, positif. Apakah hal ini yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mode paksaan, kemudian stimulus respon, teori kontrol, mendorong menyerahkan diri. Kalau netral, mendorong kepatuhan, mendorong disiplin positif. Teori hukuman, konsep diri buruk, konsep diri baik, dan konsep diri kuat. Murid anak belajar menyembunyikan kesalahan, anak belajar taat peraturan, anak belajar memecahkan masalah dalam hal positif. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Masih teori hukuman, antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Itu disadur dari Diane Boson Restitution Reduction School Discipline. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Mungkin ketika TK, SD sampai sekarang bisa terbawa kayak misalkan pada saat pembelajaran atau dengan orang tua juga bisa, misalkan pergi kemana dengan bapak ibu guru, ternyata di jalan ketinggalan atau bagaimana, itu juga sampai sekarang juga terngiang-ngiang ya. Kemudian konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tidak hanya luka hati karena masalah percintaan, tapi juga karena masalah psikis juga bisa membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Itu konsekuensinya. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. Hukuman bersifat paksaan, stimulus bersifat tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya,
anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman pasti dia anak merasa marah, merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tak dihargai, padahal dia sudah melakukan. Kemudian konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Monggo Bapak Ibu silakan dituliskan dengan judul hukuman atau konsekuensinya. Disingkat saja, caranya nomor 1 H, yang nomor H itu hukuman, kemudian yang konsekuensinya K. Yang nomor 1, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Dan tulis hukuman atau konsekuensinya. 2. Tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. 5. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi. Kemudian, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat 1 kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi. Ya. Lanjut ke materi teori penghargaan. Teori penghargaan merupakan tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Teori penghargaan, pengaruh jangka pendek dan panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan dapat mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, motivasi dalam diri atau intrinsik. Kemudian restitusi, ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yaitu yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sebuah kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas cuma bisa dibuat dalam bentuk hal positif. Contoh keyakinan kelas, peraturan kelasnya jangan membuang sampah di laci. Kesepakatan kelas, buanglah sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang ada adalah kebersihan. Keyakinan kelas itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan. Hingga nanti Bapak Ibu yang kelas 7 dan kelas 8, anak-anak untuk disampaikan keyakinan kelasnya dari proses peraturan kelas, kemudian timbul kesepakatan, setelah kesepakatan baru merujuk ke keyakinan kelas. Mohon nanti yang kelas 7 dan kelas 8 ditempel. Nggak harus pakai kertas yang lebar, pakai manila, pakai aplikasi Canva juga bisa, biar lebih kreatif. Anak juga sudah mulai bisa. Kemudian kebutuhan dasar manusia.
Setiap manusia punya kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Apakah sudah ada di jiwanya Bapak Ibu semua kebutuhan dasar manusia, atau ada yang masih kurang dari 5 ini? Sudah termenuhi semua ya? Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup atau survival, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jadi anak-anak kita harus semua apapun masalahnya terbuka dengan orang tua. Misalkan contoh HP sekarang juga tidak boleh disandi agar orang tua bisa memantau, mengontrol apa yang diperlakukan dalam bermedsos. Kemudian kebutuhan perusahaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi dan selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati hal baru, mencoba hal baru, dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebutuhan selanjutnya, kebutuhan kebebasan akan pilihannya. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang terakhir yaitu kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang dengan hal yang dia minati. Kemudian posisi kontrol guru itu ada 5, di mana letaknya ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal orang. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia sendiri. Posisi kontrol guru yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Posisi yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman pada guru biasa negatif ataupun positif. Positif di sini berhubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif, saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang timbul, murid akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan rumor yang mempengaruhi seseorang. Hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Hal lain yang mungkin timbul, murid akan tergantung pada guru tersebut.
Kemudian sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau jika sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Murid kita akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid kita sebagaimana bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain dan berkolaborasi bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Enggak Bapak Ibu Guru, sekarang posisi Bapak Ibu Guru sebagai di mana? Apakah sebagai di posisi kontrolnya guru sebagai penghukum, atau pembuat merasa bersalah, atau teman, atau pemantau, atau manajer? Itu posisi kontrol guru. Guru berbuat sebagai penghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Hasilnya, siswa akan memberontak, menyalahkan orang lain. Dia juga bisa berbohong. Kemudian murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu sebagai posisi penghukum, identitas gagal. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah mengatakan, seharusnya ibu kecewa dengan perilaku kamu. Kemudian kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres ngurusin, kamu sering alfa, misalnya seperti itu. Menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kemudian murid berkata, hanya berkata maafkan saya bu. Kemudian identitas berhasil atau sukses itu sebagai teman dan pemantau, di mana guru berkata membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah membantu kamu dalam hal apa? Hasilnya ketergantungan. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia yang berkualitas, khususnya dalam proses pembelajaran. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Saya lebih leluasa, lebih suka ngobrol dengan bapak ibu guru, lebih fleksibel atau terbuka. Ternyata begitu. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, guru berkata menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Menyesuaikan diri jika diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Muridnya berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian kalau kita sebagai manajer, posisinya menghargai diri sendiri, guru berbuat mengajukan pertanyaan. Kemudian apa yang kita yakini? Yang murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan yang sudah saya lakukan? Pernyataan-pernyataan untuk posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Bu Indah? Siapa yang mengatakannya? Kamu tidak pernah benar melakukannya sebagai guru penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi bapak ibu. Siapa yang mengatakannya? Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Berarti posisi kontrol dalam penghukum. Motivasi. Motivasi yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian keyakinan apa yang kamu sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi di Bapak Ibu sudah diterapkan semuanya tahapan-tahapannya.
Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian dalam menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal wajar. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kemudian lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berarti tidak boleh menyalahkan dirinya sendiri. Ketika ada suatu masalah di kelas atau di lapangan, itu biasanya Bapak Ibu guru memanggil anak tersebut untuk dimasukkan atau dibawa ke ruangan khusus, kemudian kita interogasi, distabilkan emosinya anak tersebut dulu. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengawal kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan, misalkan harusnya memakai sepatu warna hitam, tapi anak tersebut memakai pakai warna putih. Itu kenapa? Pasti dia punya alasan. Dan alasan misalkan karena jam ini olahraga atau habis beli baru sepatunya, jadi harus dipakai. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Contohnya, kemudian menanyakan keyakinan. Murid dikasih pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi, mengaitkan tindakan keyakinan kelas. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang seperti apa yang diinginkan? Ya, terima kasih. Demikianlah diseminasi untuk modul 1.4 budaya positif. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu dituliskan umpan balik untuk modul 1.4 dalam penyampaian materi maupun dalam ilmu yang Bapak Ibu tadi dapatkan, apa saja silakan dituliskan. Hukuman tidak boleh terjadi. Ini judulnya paradigma budaya positif. Kemudian nanti ada testimoni dari umpan balik tersebut. Mohon bantuannya satu bapak, satu ibu untuk membacakan testimoninya. Ya, ini ada contoh dari Enggak. Kan dari radio baru sih ada. dibahas dulu Pak Ar. Cok. Udah Pak Reza. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Lili untuk menunjuk saya sebagai seorang reflektor yang akan memberikan refleksi, Bu. Ini tadi saya kenalan dulu, untuk saya tahu Panjang Pamungkas guru bahasa Inggris yang disuruh memberikan refleksi. Yang pertama akan saya sampaikan adalah tentang gambar menggambar, karena Bapak Ibu guru tadi sudah diajak untuk membuat gambar. Tentu saja saya sudah menggambar dengan gambaran terbaik saya. Ini adalah seekor kucing yang sedang tertidur. Kenapa saya menggambar kucing adalah karena saya sudah membeli kucing 3 kali dan semuanya hilang, sehingga saya merasa kehilangan, wah ini kucing sudah mengambil di sekolah dan segala macam tetap hilang, karena mungkin itu adalah takdir ilahi. Maksudnya bagi siapa yang menemukan menurut Ya. Kalau ada yang punya kucing bagus, nanti saya ke rumah. Lalu tadi untuk
umpan balik tadi saya sampaikan, Bu Lili sudah menyampaikan banyak sekali. Dari materi yang sebanyak itu sudah diringkas begitu ringkasnya, tapi tetap masih banyak sebetulnya. Namun dari yang sudah disampaikan Bu Lili, saya sudah paham dan menyadari. Yang pertama, tadi materinya memang sudah jelas ya. Dan karena kejelasan materi yang disampaikan Bu Lili, ternyata saya secara tidak sadari juga sudah melaksanakan hal tersebut. Namun setelah saya baca-baca sesuai kriteria yang disampaikan Bu Lili tadi, mulai dari guru sebagai penghukum sampai dengan guru sebagai manajer, ternyata saya pernah melewati fase yang tengah, yaitu guru sebagai teman. Namun saya pikir, wah ini kayaknya betul sekali yang disampaikan Bu Lili tadi. Lama-lama kok jadi begini, sehingga saya meninggalkan fase tersebut menjadi guru sebagai pemantau dan kadang-kadang manajer. Ya, karena itu adalah karena hukum saya tidak pernah, karena saya sudah buat kesepakatan yang dia sendiri yang menentukannya. Itu ya. Jadi intinya saya sudah melakukannya. Terima kasih Bu Lili sudah memperjelas sebetulnya saya guru yang kayak gimana sih. Ternyata arahnya lebih mendekati guru yang sebagai pemantau dan manajer. Semoga itu bisa menjadi salah satu cara yang benar ya untuk membantu siswa kita menjadi siswa yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni selanjutnya yaitu dari Ibu Marta. Dari sini saja dong. Ada kamera. Kameranya yang dari depan. Oh, kameranya beda. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Puspitasari, selaku guru pendidikan Pancasila. Dari apa yang sudah Ibu Lili sampaikan tadi, saya mendapatkan banyak ilmu pastinya ya. Sebelumnya juga terima kasih kepada Ibu Lili yang sudah berbagi ilmu kepada kami semua. Selanjutnya, umpan balik dari saya sebagai guru, saya akan berusaha menerapkan tadi paradigma budaya positif dalam pembelajaran yang akan saya lakukan. Gitu. Mungkin sebelumnya seperti hukuman, terus tadi guru sebagai pemberi hukuman, terus sebagai teman, sebagai manajer dan sebagainya ya, sudah pernah kayaknya dilakukan semua gitu ya. Cuma mungkin nanti akan bisa menjadi lebih baik lagi kalau guru itu seharusnya harus gimana dengan muridnya gitu ya, yang mungkin selama ini belum bisa saya lakukan gitu ya. Jadi dari Bu Lili saya bisa mendapatkan tadi ilmu-ilmunya yang bermanfaat dan menyadari selama ini saya sebagai guru itu seperti apa dan harus menjadi ya seperti apa di depannya dan harus bagaimana di depannya gitu. Sepertinya cukup itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Lili ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pencerahan untuk saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ibu guru dan kakak yang saya hormati, alhamdulillah kegiatan designasi terkait budaya positif bahwa begitu banyak sekali disampaikan oleh Bu Lili. Mudah-mudahan kebaikan itu bisa tertampung di kita, nanti metu masuk kanan, keluar lagi kiri, alon-alon. Sekali lagi kita mengamalkan sesuatu kebaikan itu tidak mudah, tentu sedikit demi sedikit, sama dengan kita dari kecil bisanya hanya nangis, kemudian tertahan, rangkang, terdiri.
tidak mudah. Sehingga jelas harus ada komitmen dari kita, apalagi kita sebagai pendidik, harapan kita tidak memberikan hukuman. Tapi mohon maaf, saya sebagai yang dituakan dan melihat kondisi seperti ini, risih saya melihatnya. Tapi bagus sekali teori yang disampaikan, monggo untuk bisa diterapkan, tetapi juga jangan manajer serta pemantau manten prok. Tetapi saking banyaknya anak-anak kita yang memerlukan perhatian kita, insya Allah kalau kita juga dekat dengan siswa sebagai teman, yuran teman, begitu akrab, insya Allah anak-anak akan turut dengan kita. Kalaupun mereka ada berbuat kesalahan, kita coba dekati. Mudah-mudahan nek bareng-bareng kita semua bergerak, saya ini akan berubah. Tapi manakala hanya tertentu toh, maka akan sulit sekolah ini berubah. Terima kasih, kegiatan ini sangat positif. Di kesempatan lain kami juga membuka selebar-lebarnya pada Bapak Ibu Guru untuk bisa menyampaikan hal-hal yang baik demi kebaikan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan karena mendengar jam 12, sehingga ada baiknya kalau mau berlanjut sesudah sholat zuhur dulu kita lebih bisa. Belum dikaruh kiai, terus wajib koyong ini sebenarnya langkai betul, dan mudah-mudahan saja makan saya juga ada ya dulu. Alhamdulillah. Oh, ya, terima kasih. Makatan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya saya masih banyak akan atur penjelasan mengingat waktu tubuh saya agak nyari. Di SPD yang sudah memberikan pemaparan diseminasi paradigma budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah acara diseminasi paradigma budaya positif di SMP Negeri 1 Ponorogo dipaparkan oleh Ibu Lili Widianti SPD, calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga sebagai motivasi Bapak Ibu sebagai calon guru penggerak berikutnya. Tepuk tangan buat Ibu Lili. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.